Hai teman-teman Hai. milenial, jumpa lagi bersama kami tentunya. Aku Zahra Masid bersama Putri Andriana, dalam program kesayangan kita, Items. informasi ke teman-teman milenial yang pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Yang pasti selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang menarik nih buat Yap, teman-teman betul semuanya. Tapi sebelum mulai jangan lupa ya untuk mematuhi protokol kesehatan pemerintah dengan menggunakan masker. Betul banget. Pokoknya lagi-lagi kita ingetin, kita nggak akan bosan ngingatin teman-teman ya dimanapun berada. Betul. Harus selalu menggunakan masker. Iya. Tapi ngomong-ngomong pandemi ya, kangen banget nggak sih jalan-jalan? Bener, Ya kan? pastinya kangen banget. Dan hari ini ya, sebelum jalan-jalan langsung, sabar dulu. Kita akan nemenin kalian jalan-jalan online ke Argentina. Tuh, Wow, ya kan seru sebelum langsung banget. nggak apa-apa lah, jalan-jalan online dulu lah, ya Iya. kan. Nah, ngomongin jalan-jalan ya, sabar dulu ya teman-teman di Betul. rumah ya. Sebelum jalan-jalan langsung atau jalan-jalan mau di dalam negeri, mau di luar negeri, hari ini kita mau temenin kalian jalan-jalan online dulu. Kemana, Zah? Ke Argentina pastinya. Iya, benar banget. Jadi yang belum kesampaian ke Argentina, sabar dulu, nggak Iya. apa-apa. Dengerin dulu informasi dari kita ya, terus dicatat. Mungkin nanti bisa jadi wishlist kalian kalau misalnya ke sana. Iya, dan cocok banget nih buat yang mengidolakan para pemain sepak bola karena banyak loh yang berasal dari Argentina. Betul banget. Karena emang Betul. kalau misalnya kita ngomongin soal negara Argentina ya, pasti orang tuh menganggapnya sebagai negeri sepak bola. Betul. Karena di sana itu ada pemain sepak bola terkenal di dunia seperti Diego Maradona, Lionel Messi, hingga Alfredo Di Stefano yang memang berasal dari Argentina. Argentina sendiri itu adalah negara Amerika Latin terbesar kedua dan negara berbahasa Spanyol terbesar di dunia. Negara ini mempunyai kawasan yang luas dan merupakan negara terbesar ke-8 di dunia. Sedangkan ibu kotanya, Buenos Aires, adalah salah satu metropolitan terpadat di dunia. Tuh, cocok banget jadi salah satu wishlist kalau misalnya nanti kalian mau jalan-jalan ya. Iya, dan saking padatnya nih banyak juga nih tarian-tarian yang ada di Argentina pastinya. Nah, berikut nih kita akan menyajikan tarian tradisional dari Argentina. Yang pertama ini ada tango. Nah, tango ini dimulai di Pelabuhan La Boca dan baru lahir kembali pada akhir 1880-an Put, yang sudah menarik pengaruh ritme musik Afrika dan juga Eropa pastinya. Dan menarinya ini adalah dengan berpasangan. Jadi tango ini diperagakan dengan sisi melankolis dan juga drama, dan tentunya pastinya dengan semangat yang sangat tinggi. Dan meski sangat indah ya saat ditonton, nyatanya ya tarian ini tuh memiliki tingkat kesulitan yang tinggi guys. Yaitu kan karena kan tadi harus melankolis juga Ya, dan penuh betul. drama juga, dan menarinya nggak sendiri tapi Berpasangan berpasangan. ya. Dan selain itu juga ada namanya malambo. Jadi malambo ini adalah tarian tradisional folklorik yang lahir di Pampa, Argentina sekitar tahun 1600-an nih Put. Dan mengingat asal-usulnya dari dataran tinggi yang sangat luas, yang koreografi tarian ini tuh terpengaruh dari budaya atau cara hidup para koboi terdahulu ya Put ya. Dan biasanya juga dengan diiringi gitar, para penari malambo ini mengenakan celana panjang dan topi bertepi lebar. Makanya seru banget ya kalau misalnya kita bisa belajar dan coba tarian malambo tadi. Betul. Tapi nggak cuma itu aja, masih ada tari tradisional lainnya yaitu cambia. Nah, dengan ritme seni musik Amerika Selatan, tarian ini memiliki versi tersendiri. Menari tarian klasik cumbia ini, cambia ya, maksudnya tidak berbeda dengan menari tarian salsa. Karena tarian itu sebenarnya memiliki gerakan dasar, namun seiring berkembangnya zaman, di Argentina sendiri berbagai gaya yang berbeda telah dikembangkan seiring musiknya. Misalnya ada seperti filera cambia yang berkembang di perkampungan kumuh, serta jenis cambia Santa Fecina yang dipengaruhi oleh irama folklorik. Terus masih ada lagi tarian tradisional lainnya yaitu tarian Cakarea.
Tarian ini juga ditampilkan secara berpasangan oleh pria dan wanita, di mana nanti para penarinya itu mengenakan pakaian tradisional yang ikonik. Serta penari wanitanya itu mengenakan gaun melengkung dengan rok lebar, sedangkan penari laki-lakinya itu akan bercelana berkaki lebar, sabuk tebal dan juga topi. Kalau sejauh ini kita lihat kayaknya tarian tradisional dari Argentina tuh khas dengan topi ya. Betul, dan juga kayak berpasangan juga ya. Betul. Pastinya. Dan selanjutnya nih ada namanya Zamba. Jadi tarian ini juga ditarikan oleh pasangan pria dan juga wanita. Yang kedua penarinya ini mengenakan kostum mewah dan membawa zamba atau sapu tangan putih. Dan para penarinya ini melambaikan sapu tangan dengan elegan saat mereka menari pun. Jadi mungkin seperti ya gitu kali ya. Ya, betul. Dan sangat mewah pastinya. Dan permainan rock yang dikenakan oleh penari wanitanya ini memainkan peran penting dalam pertunjukan ini pun. Jadi saat menari, yaitu penari melangkah dan juga berputar. Dan penarinya ini memegang rock dan menggerakkannya secara elegan sebagai bagian dari koreografi pun. Dan Zamba ini berasal dari Provinsi Utara Salta, dekat dengan perbatasan dengan Bolivia. Dan ada lagi nih, satu lagi namanya Murga. Jadi Murga ini adalah jenis teater musikal spesial yang berasal dari Argentina dan juga Uruguay. Dan melibatkan tarian dan nyanyian dan juga seni pertunjukan. Dan kostumnya ini mirip dengan marching band ya, yang beraneka warna dan pastinya juga meriah. Lengkap dengan motif dan juga simbol tertentu yang khas untuk kelompok mereka nih Put. Dan pertunjukan ini juga biasanya dilakukan di area jalan tertutup yang biasanya di depan panggung tempat para pemain lain bermusik, bernyanyi, atau melakukan monolog. Jadi kayak tarian pendamping gitu kali ya, karena setiap ada show dia selalu menunjukkannya di pinggir show ataupun di tempat jalan yang tertutup seperti itu. Nah, terus masih ada lagi tari tradisional lainnya, yaitu tari Cuarteto, yang mana tarian ini mendapat nama dari band 4 bagian yang memainkan musik menyertai ansambel. Nah, tarian ini juga menjadi semacam simbol budaya Cordoba pada tahun 1970-an dan dipandang sebagai alternatif lokal yang membanggakan dari ibu kota Buenos Aires. Gitu. Ternyata banyak juga ya tari tradisionalnya. Dan yang aku tangkap di sini, khas dari tari tradisional Argentina itu adalah pakaiannya yang rame. Betul. Ya kan, pakai topi dan juga berpasangan. Betul banget. Nah, Dan tapi selain itu ada apa lagi Put? Ya, kalau misalnya kalian ke sana bukan cuman tarian aja yang mesti kalian lihat. Di sana juga ada festival populer Argentina. Yang pertama ini ada Cosquín Festival. Jadi ini tuh semacam perayaan cerita rakyat yang berlangsung di kota kecil Cosquín yang terletak di Provinsi Cordoba. Di mana perayaan akbarnya itu akan berlangsung selama 9 hari dan berlangsung di paruh kedua bulan Januari. Festival Cosquín ini pertama kali diselenggarakan sebagai kompetisi musik, di mana pestanya ini akan sangat meriah karena selalu tersedia aneka makanan, minuman, serta pertunjukan musik. Ini seru banget kalau buat seru-seruan ya. Seru banget, tapi itu festivalnya baru satu ya, masih banyak lagi Put. Nah yang kedua ini adalah Gualeguaychú. Jadi karnaval ini bahkan terkenal sebagai karnavalnya negara Put. Nah dalam festival ini juga peserta mengenakan mega kostum dan pesta tari di setiap awal Januari. Berarti sedikit lagi nih kita bisa kesana untuk menikmati Gualeguaychú. Dan menjadi festival pembuka rangkaian pesta berturut-turut selama 2 bulan. Bahkan pesta itu juga diadakan di setiap akhir pekan yang tidak berakhir hingga bulan Februari berlalu. Nah, kemudian ada juga Vendimia. Jadi festival tradisional Vendimia ini untuk menghormati tradisi memanen anggur yang dirayakan setiap bulan Maret. Dan Vendimia ini berlangsung di Mendoza yang merupakan sentra anggur Argentina. Dan selama acaranya ya Put ya, jadi orang-orang ini suka berkumpul untuk merayakan transformasi anggur dari buah anggur menjadi minuman beralkohol yang dipercaya merupakan minumannya para dewa Put. Dan tradisi berusia 80 tahun ini pertama
pertama kalinya dirayakan pada tahun 1936. Jadi berarti udah lama banget ya. Iya. Dan di pesta ini masyarakat dihibur dengan aneka konser musik sampai adanya pertemuan komunal sepanjang minggu pun. Ternyata nih festivalnya seru banget ya. Banget. Itu baru 3 festival, mungkin ada lagi festival-festival lainnya yang nggak kalah serunya di Argentina. Karena yang Betul. menurutku ini tuh cocok banget jadi salah satu negara impian mungkin ya kalau misalnya kita mau wisata. Benar. Selain mau wisata, kita juga bisa menikmati anggur ya. Tapi Yap. mungkin anggurnya yang nggak berkohol kali ya buat kita ya. Itu pilihan masing-masing ya. Tapi lagi-lagi guys, kalau misalnya kalian mau jalan-jalan, mungkin sekarang udah ada beberapa udah dibuka aksesnya ya. Betul. Tetap kalian harus perhatiin regulasi-regulasi dari pemerintah. Kira-kira apa aja sih yang perlu dipenuhi sebelum jalan-jalan gitu. Betul. Nah, gimana nih? Kita mau udahan aja bahas Argentina atau mau masih bahas lebih lanjut lagi? Pastinya masih lebih lanjut dong, karena masih banyak nih informasi yang menarik dan pastinya luar biasa nih yang mungkin kalian tunggu-tunggu nih di rumah. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.